Hai Bunda semua, terima kasih sudah kembali lagi ke channel kami ya. Nah, hari ini kita akan membuat rendang ayam. Nah, ini rendangnya khas ya Bunda ya, karena ini mengikuti resep dari nenek moyang saya, dimana ada proses nanti yang khusus, tidak sama dengan rendang yang biasanya. Nah, penasaran apa proses khususnya itu? Jangan di skip ya Bunda ya, videonya. Terus jangan lupa juga di like, komen, subscribe, dan tekan juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi yang akan kami bagikan pada video-video selanjutnya. Terima kasih ya Bunda. Nah, bahan-bahannya apa saja? Ini saya punya ayam, ini setengah kilo. Saya pilih yang dagingnya aja, ini yang bagian dada. Terus saya juga punya kemiri, lalu ada ketumbar, kemudian kapulaga, bunga lawang, satu paket juga dengan kayu manis. Nah, lalu ini juga ada merica hitam dan buah pala. Nah, buah palanya ini saya nggak pakai semua, sekitar 3/4 ya teman-teman ya. Kemudian ini ada juga merica putih yang instan saja saya pakai. Ya, kemudian, nah ini dia yang inti rendang itu di sini nih, kelapa. Ini nanti dioseng-oseng, istilahnya direndang, itulah yang marandang itu, marandang. Nah, lalu juga saya punya lengkuas, kemudian lengkuasnya lebih banyak daripada jahe, lalu kunyit. Nah, ini juga ada 5 siung bawang putih dan setengah ons bawang merah. Lalu yang daun-daun ini saya punya daun kunyit, kemudian juga saya punya daun salam, saya bikin satu aja. Terus ada juga daun jeruk, ini ada sekitar 2 ya, 1,5 lah karena yang satu kecil. Terus serehnya itu nanti dimemarkan. Nah, ini juga saya punya santannya 3/4 liter lah, tidak sampai 1 liter. Nah, kalau di sini harganya 8 ribuan. Nah, jadi ini bahan-bahannya ya teman-teman ya. Sekarang kita akan lanjut ke proses seperti apa. Nah, oh ya, sebelumnya ini saya potong ayamnya itu kecil-kecil ya Bunda ya, karena saya lebih suka yang kecil karena lebih terasa bumbunya meresap ke dalam. Nah, saya bikinnya kecil, kemudian anak-anak saya juga lebih gampang untuk makannya. Nah, ini proses yang pertama. Inti dari perendangan itu di sini. Jadi, kelapa yang sudah diparut tadi itu dioseng-oseng bersama dengan satu paket ketumbar, kapulaga, kemudian bunga lawang sama kayu manis tadi. Terus juga merica hitam itu kita oseng-oseng. Kita oseng-oseng sampai nanti warnanya kecoklatan. Ini yang prosesnya agak lama juga. Saya dengan api yang agak besar ya Bunda ya, sampai kadar airnya itu benar-benar sudah berkurang. Nanti baru kita kecilkan apinya biar tidak cepat gosong. Karena kalau dia sudah panas kualinya, dia akan cepat gosong nanti. Begitu kadar airnya berkurang, maka dia akan lebih cepat berubah warna dan akan cepat gosong dia. Ya, ini sudah berkurang kadar airnya, kita kurangi volume apinya ya. Ini juga kenapa direndang semua dengan ini yang proses khusus yang saya sebutkan tadi. Jadi bumbu-bumbu seperti ketumbar dan kawan-kawannya tadi itu juga ikut direndang. Ini nanti akan membuat aroma yang lebih kuat lagi. Nah, disinilah kekhasan aroma rendang zaman dahulu itu ya. Ya, ini belum, saya rasa belum ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Ya, oseng-oseng lagi sampai semuanya berubah warna menjadi kecoklatan. Ya, ini sedikit lagi ya Bunda ya. Oh ya, ini untuk rendang ini masing-masing ada beberapa rendang, ada yang untuk tahan sekian bulan, ada yang mungkin sebentar saja. Jadi berbeda caranya. Nah, ini
yang sudah kecoklatan tadi itu akan kita haluskan dengan, saya masih memakai batu giling ya Bunda ya. Ini warisan dari zaman batu ini. Karena akan berbeda rasanya kata nenek saya. Ya, jadi saya masih haluskan pakai batu giling ini. Kita haluskan sampai nanti keluar minyaknya. Kalau sudah halus dia akan keluar minyaknya. Nah, itu sudah mulai keluar minyaknya, dihaluskan sampai selesai. Nah, itu sudah mulai keluar minyaknya. Oh ya, maaf ya Bunda, karena ini saya meletakkan batu gilingnya di lantai. Kebetulan meja saya kecil sekali, jadi tidak ada space untuk batu gilingnya. Jadi saya menggiling ini di lantai ini. Nah, ini saya rasa sudah pas ya, karena kalau terlalu halus juga nanti terlalu banyak minyak. Jadi ini akan menghasilkan, kalau di kampung saya dedaknya, nah istilahnya akan menghasilkan dedak yang lebih banyak. Nah, itu akan lebih enak rasanya kalau dimakan, lebih berasa rendangnya. Nah, kemudian ini juga kita haluskan lengkuas. Nah, ini lengkuasnya tadi lebih banyak daripada jahe ya Bunda ya. Nah, kira-kira itu sekitar 4 cm lah kalau masih utuh. Nah, ini semuanya yang bumbu-bumbu yang tadi itu kita haluskan juga. Nah, ini ada tips sedikit ya Bunda ya, untuk menghaluskan lengkuas, jahe, dan kunyit itu kadang-kadang kita agak susah ya tipsnya. Ini digiling bersamaan dengan bawang putih, itu akan lebih cepat halus dia. Jadi saya selalu kalau menggiling lengkuas, jahe, dan kunyit itu selalu saya masukkan bawang putih. Terasa jauh lebih cepat untuk halus. Nah, kita giling semuanya sampai halus ya Bunda ya. Nah, ini sudah hampir halus ini. Nah, baru kita masukkan bawang merah. Nah, ini karena kebetulan bawang merah terakhir ini, kalau bunda-bunda di rumah masih punya banyak stok bawang merah, kalau dimasukkan 1 ons juga itu lebih bagus lagi Bunda. Nah, ini sudah selesai, sudah halus semuanya. Bawang merahnya itu nggak terlalu halus juga nggak apa-apa. Nah, kebetulan ini saya pakai cabai yang kemarin sudah ada stoknya ya Bunda ya. Nah, kalau bunda-bunda ingin memakai cabai yang digiling fresh, itu bagus juga. Itu mungkin bisa memakai 1 ons atau mungkin setengah ons cabai rawit, setengah ons cabai merah. Tapi saya pakai cabai rawit aja yang sudah digoreng cabai rawitnya. Nah, ini ada santannya tadi sudah saya panaskan. Jadi cara pembuatan rendang itu ada beberapa memang ya Bunda ya, tergantung daerahnya. Ada yang santannya tidak dipanaskan dulu tapi ditumis dulu bumbu-bumbunya. Tapi kalau nenek saya enggak, katanya dipanaskan dulu santannya, baru yang lain-lainnya dimasukkan. Nah, kalau santannya sudah seperti ini, hampir pecah dia sebenarnya ya Bunda ya, tapi tidak sampai pecah dia sebenarnya itu, hampir. Nah, cuman minyaknya sudah mulai agak keluar. Ya, jadi kita masukkan daun-daunan dan semua bumbu. Nah, ini bumbunya kita masukkan. Lalu kita aduk rata. Kita aduk rata. Ini posisi apinya boleh besar ya Bunda ya. Lalu kita masukkan daging ayamnya. Kita masukkan daging ayamnya semua.
Lalu kita aduk lagi. Kita aduk-aduk rata. Jadi yang bumbu kelapa yang direndang tadi itu belum masuk ya Bunda ya. Nah, ini proses semacam marinasi dulu, tapi sudah langsung di atas kuali marinasinya ya. Nah, baru kita masukkan bumbu kelapa yang direndang tadi itu, yang dioseng-oseng. Nah, ini sudah mulai mengeluarkan aroma nih Bunda, harum sekali. Nah, ini rendang yang saya buat ini itu rendang untuk dihabiskan cepat gitu Bunda ya, nggak harus yang tahan lama. Jadi saya memakai kentang yang besar, kemudian saya kupas lalu dipotong-potong. Tapi kalau bunda-bunda di rumah kepengen rendangnya tahan lama, itu jangan pakai kentang yang seperti ini, karena ini kan kadar airnya lebih tinggi ya Bunda ya. Tentu resiko untuk cepat basi itu juga lebih tinggi. Kalau ingin tahan lama itu bagusnya kentang yang kecil-kecil, kemudian dibersihkan lalu diiris sedikit. Nah, ini juga kita tambahkan lagi sedikit bawang putihnya. Ya, karena saya merasa tadi aromanya masih kurang kuat, jadi saya masukkan bawang putih sama palanya tadi ketinggalan. Ya, palanya ketinggalan tadi Bunda. Jadi dimasukkan di akhir itu nggak masalah. Nah, ini kita tunggu sampai nanti dia berkurang kadar airnya. Jadi saya hanya memakai santan kental ya Bunda ya. Ada beberapa orang juga membuat rendang itu dengan santan kental dan santan encer. Ya, kalau nenek saya enggak, katanya itu buang-buang gas dan buang-buang waktu. Ya, jadi saya tidak campurkan dengan santan encer. Ya, ini dia hasil akhirnya Bunda ya. Nah, ya ini sudah kadar airnya sudah sedikit sekali. Ini tipenya rendang yang akan cepat dihabiskan gitu ya, bukan buat yang tahan lama. Ya, jadi prosesnya juga tidak terlalu lama tadi, hanya sekitar 2 jam saja. Dan sekarang kita coba Bunda ya. Nah, ini kita coba dedaknya dulu. Ya, rasanya mantul Bunda. Nah, sekarang kita cobakan daging ayamnya gimana, empuk atau tidak. Ya, empuk, ternyata sangat empuk ya Bunda ya. Nah, kita coba rasanya apakah pas atau tidak. Ya, ini daging ayamnya empuk sekali. Nah, juga sangat mantul sekali Bunda, sangat recommended untuk dibuat. Jangan lupa subscribe, like, and comment, tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan informasi dari kami. Terima kasih.